Lanjut. Pembelaan Tuhan bukan mengambil masalah. Jadi jangan bernyanyi, Tuhan ambillah masalahku, ku ingin hidup tak punya masalah. Lalu malaikat jawab dari surga, ku ambillah nyawamu sekalian. Masa kau ingin hidup di bumi tak punya masalah? Lalu kita jawab malaikatnya, jangan begitu dong, aku cuma bercanda. Astaga. Ya, jangan begitu. Kalau punya masalah, terima. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Berarti kamu gak paham kalau derita itu mendatangkan kebaikan. Mau gak hidupnya lebih baik? Bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun yang ada di sini yang mendengarkan ini, mau hidup lebih baik? Izinkan masalah mengerjakannya oleh pertolongan Tuhan. Amin. Semua ujian kita melewati. Saya juga pernah sakit hati, terluka. Tapi makin banyak orang melukai, menyakiti, jadi dia sakit hati tuh. Bener gak? Pak, kamu diomongin lo begini, sakitin. Oh, udah biasa. Tidak ada lagi, tidak ada lama-lama. Hal yang menyakitkan pun jadi tidak sakit. Pembelaan Tuhan bukan dengan mengambil masalah Tuhan. Aku berdoa, masalahku selesai. In the name of Jesus, finish. Masalahmu masih perlu di situ. Kenapa? Dia sedang mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam hidupmu. Amin. Nah, kalau kamu terus masih terluka, butuh orang terus melukaimu. Jadi kalau ada orang terluka sakit hati, jangan bilang sama Tuhan, aku berdoa jangan ada yang menyakitiku. Tuhan tolong. Setiap orang yang berniat menyakitiku, aku berdoa, aku tutup mulutnya. Sembarangan aja. Justru Tuhan harus makin buka mulutnya supaya semakin banyak dia menyakiti, semakin banyak dia melukaimu, supaya kamu bisa belajar sampai kamu tidak bisa disakiti dan tidak bisa dilukai. Amin. Itu yang betul. Tuhan, kok gini banget lah suamiku ini, gak ngerti perasaanku, hatiku beri, hatiku sakit. Kok begini bangetlah istriku ini, hatiku beri, hatiku sakit. Kok begini bangetlah keluargaku ini, hatiku beri, hatiku sakit. Kok begini bangetlah tetanggaku ini, hatiku terluka, hatiku kepahitan. Tuhan tolonglah, singkirkan dia. Bukan dia yang harus disingkirkan, kau yang harus berubah. Amin. Kita yang harus berubah. Tuhan aja mengasihi dia kok kita mau singkirkan. Amin. Iya. Jadi jangan sembarangan. Pembelaan Tuhan bukan mengambil masalahmu, tapi justru membiarkannya supaya melalui semua itu engkau diubahkan. Jadi kalau kau punya masalah, jangan fokus masalahmu, jangan fokus persoalanmu, fokuslah apa yang Tuhan maksud melalui persoalan ini. Hal apa yang harus kuubah, hal apa yang harus kuperbaiki, hal apa yang harus kutingkatkan. Amin. Memenangkan pergumulanmu dengan menundukkan diri kepada kehendak Allah demi harta kekal, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tundukkan diri kepada kehendak Allah. Jangan mainkan kehendakmu. Kemarin kita sudah belajar bagaimana orang yang bangkit hidup bagi Allah, dia tidak lagi hidup dalam kehendaknya. Tundukkan dirimu kepada kehendak Allah. Kasih Allah, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Bukti orang mengasihi Allah, dia tidak lagi hidup dengan kehendaknya, tapi dia tunduk kepada kehendak Allah. Memang ini menyakitkan, memang ini
Yesus pun bilang, kalau boleh Bapa lalukan cawan, tapi jangan kehendakku, tapi kehendak Allah yang jadi. Menangkan pergumulanmu bukan dengan meniadakan persoalan. Yuk, mulai hari ini tidak ada lagi yang tengking-tengking persoalan. Amin. Amin. Dia akan datang dan pulang dengan sendirinya. Kalaupun dia tidak pulang-pulang, dunia ini berakhir, dia juga selesai. Amin. Jadi jangan ke situ. Tetapi kemenangan terletak pada karakter yang berubah melalui persoalan tersebut. Kemenangan orang percaya bukan menang di sini. Kemenangan orang percaya bukan masalahmu di sini selesai. Kemenangan orang percaya bukan kau punya masalah di sini. Kemenangan orang percaya adalah dia berhasil melalui masalah demi masalah. Bukti keberhasilannya apa? Masalah itu mengerjakan hidup yang lebih baik dalam hidupnya. Persoalan-persoalan itu justru mengerjakan kesempurnaan sampai dia serupa dengan Kristus. Itulah kemenangan orang percaya. Itulah kemenangan orang-orang umat pilihan. Dan kemenangan yang seperti ini akan membawa dia kepada kemenangan yang sejati yang akan dia dapatkan di kekekalan. Jadi kalau orang menang di sini itu bukan kemenangan sejati. Makanya lihat orang-orang percaya gereja mula-mula bagaimana mereka dikalahkan di dunia ini, dikalahkan secara fisik, dikalahkan secara jasmani, dijajah oleh bangsa Romawi dulu. Tetapi Paulus berkata, kamu umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kemenangan yang mana? Kemenangan mereka membuat hidup mereka, persoalan-persoalan mereka alami, membuat mereka semakin memiliki keserupaan dengan Kristus. Itulah kemenangan yang sejati. Jadi kemenanganmu bukan persoalanmu selesai dan tidak ada. Kemenangan umat percaya adalah karakter yang berubah melalui persoalan itu dan terus semakin berubah sampai seperti Kristus. Amin. Itu yang perlu. Itu yang terpenting, bukan yang lain. Musuh terbesar yang harus kita kalahkan adalah siapa? Diri kita. Tapi dia yang salah, Pak. Tidak apa-apa. Melalui kesalahan yang kamu mau diubah Tuhan lebih lagi. Amin. Itu sebabnya jangan merasa sudah jadi orang baik. Harus merasa saya masih kurang Tuhan. Supaya melalui segala keadaan hidupku dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Ingat, targetnya itu serupa dengan Kristus. Amin. Serupa dengan Kristus. Dan hanya Allah yang memiliki penilaian itu terhadap kita. Diri kita dengan segala keinginan tadi bukan masalah di luar diri kita. Jadi kalau saya disakiti orang, masalah utama aku bukan saya disakiti orang itu. Kalau saya punya persoalan di luar diri saya, masalah utama aku bukan itu. Masalah utamaku adalah bagaimana reaksiku. Salah atau tidak dalam merespon segala sesuatu yang di luar diri. Itu masalah setiap orang. Masalah terbesar dalam setiap orang adalah ada dalam dirinya. Bagaimana responku? Bagaimana reaksiku? Kalau aku punya persoalan ini, punya masalah ini, punya pergumulan ini, saya diperlakukan tidak baik, saya dilukai, saya disakiti, saya mengalami banyak hal. Bagaimana responku? Bagaimana reaksiku? Apakah benar atau salah? Itu adalah persoalan manusia yang paling besar. Kalau responmu salah, masalah terbesarmu ada dalam dirimu. Amin. Bukan pada persoalan itu. Karena persoalan-persoalan itu akan berakhir, tapi jiwamu ini akan dibawa ke kekekalan. Jiwamu yang kau isi dengan salah atau benar akan diperhadapkan dalam pengadilan. Itu yang kekal. Masalahmu kau mati selesai. Masalah persoalanmu dalam dirimu dunia ini berakhir selesai. Tapi masalah dalam dirimu, masalah dalam jiwamu, itulah yang menentukan apakah engkau di surga atau di neraka. Itu yang paling penting. Itu masalah terbesar orang. Amin. Jadi kalau hari punya masalah, cek diri kita. Kemenangan kita bukan ditentukan ketika kita bisa mematikan kehendak kita, mengalahkan keinginan kita, kedagingan atau hawa nafsu, lalu memenangkan kehendak Allah. Itu kemenangan orang percaya. Bukan, masalahku udah selesai. Masalahku udah selesai. Makanya ada banyak orang hari ini supaya masalahnya selesai. Yang penting masalah selesai. Caranya salah pun
Kau punya musuh gampang, suruh orang saja bunuh. Kau punya suami menjengkelkan, punya istri menjengkelkan, tidur dia malam-malam kasih racun. Masalah selesai. Tapi masalah utamanya dengan dirimu. Kan sama. Kalau istrimu kucing atau suamimu tikus masih mending. Diracun mati tidak apa-apa, jadi buang. Tapi masalah itu manusia punya jiwa. Kalau orang lain korban, jiwanya kau korbankan, kamu bertanggung jawab dengan Tuhan. Tidak bisa. Kemenangan kita ditentukan untuk kita bisa mengalahkan diri kita. Itu raksasa terbesar. Jadi bukan masalah kita yang harus dihentikan atau ditiadakan, tapi apa? Karakter kita lah yang harus diubahkan. Amin. Tadi di awal saya sudah katakan, belajar pahami realitas hidup, masalah itu akan terus ada sampai kita mengakhiri hidup. Bahkan banyak masalah yang tidak akan selesai, tapi begitu hidup berakhir, masalahmu selesai. Tapi apakah masalah dari dirimu, jiwamu selesai? Tidak, karena jiwamu akan dibawa kepada pengadilan kekekalan. Itu yang harus diperkarakan. Jadi bukan masalah kita, tapi karakter kita yang harus diubah. Lanjut. Setiap peristiwa keadaan yang kita alami bisa menjadi alat Tuhan untuk semakin mengubahkan karakter kita. Yuk kita gunakan segala keadaan, situasi untuk menjadi kesempatan mengubahkan karakter kita. Istri-istri yang suaminya menjengkelkan, gunakan kesempatan itu untuk mengubah karakter. Suami-suami yang istrinya menjengkelkan, gunakan kesempatan itu untuk mengubah karakter kita. Setiap orang yang melihat keadaan hidup, lingkungan keluarga yang menjengkelkan, yang tidak sesuai dengan kehendak kita, mengecewakan, menyakiti, melukai, gunakan kesempatan itu untuk mengubah karakter kita. Bukan dengan menyadarkan persoalan. Amin. Masalah itu juga nanti mengerjakan tujuannya akan selesai dengan sendirinya. Tak perlu diusir, tak perlu. Selesai, menurut maksud Tuhan, dia akan pergi sendiri. Lanjut. Karena hanya dengan karakter yang diubahkan, melalui menjadi serupa dengan Yesus, maka kita bisa diselamatkan. Karena inilah maksud salib diadakan, yaitu mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Itu sebabnya segala sesuatu dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, supaya kita yang dipilihnya, yang ditentukannya, menjadi serupa dengan anaknya, memiliki gambaran anaknya yang sudah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita mengikuti jejaknya melalui segala keadaan yang ada. Yuk fokus kita bagaimana karakter kita bisa terus dibangun, bisa terus diperbaharui sampai kita memiliki kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan.